Saya ingat suatu peristiwa, saudara. Papa saya itu wartawan. Dia meninggal waktu umur 31 tahun, saya umur 9 tahun ditinggal papa. Kami makin menderita dalam kesulitan itu. Nah, suatu hari saya kelas 1 SD antara 7 tahunan. Jadi saya sudah lewat 6 tahun. 7 atau 8 tahun saya nggak ingat. Hari itu, beberapa hari sebelumnya papa saya dapat kiriman buku foto dari Perancis. Papa saya itu bisa bahasa Perancis bisa, bahasa Belanda bisa. Nah, karena dia wartawan. Nah, zaman itu, saudara, itu tahun 60-an awal. Buku di Indonesia itu langka sekali. Nah, anak kecil lihat buku gambar sebagus itu. Bisa bayangkan ya, buku dari Perancis, lalu cetakannya bagus, buku kata saya tebel, gambar fotonya itu menarik sekali. Hari itu saya lagi makan pisang goreng. Terus pas saya mau keluar, saya lihat di meja papa saya, buku itu ada. Anak kecil, tangan minyak semua dengan pegang pisang goreng. Saya duduk, terus saya bukain majalah buku itu. Wah, dengan senyum, nyam gitu. Terus sudah hampir habis, saya baru sadar, minyak di mana-mana. Pasti marah, papa ini pasti marah. Nah, seumur saya hidup, kenal papa saya baru hari itu saya tahu dia marah. Itu nggak cuma marah tapi murka betul-betul. Seperti saya itu mau dimakan. Jadi ketika saya baru sadar bahwa minyak ada di buku itu, saya belum bisa berbuat apa-apa. Papa saya lewat. Dia marah, betul-betul marah. Nah, saudara, waktu dia marah seperti itu, muncul pertanyaan saya. Kenapa dia nggak bunuh saya terus buat lagi? Ngerti logika itu, saudara? Saya nggak ketemu jawaban. Setelah saya jadi hamba Tuhan, saya baru ngerti. Nah, itu yang saya belajar. Kenapa Filipus tanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka itu sudah cukup. Hampir 100% permasalahan dalam pernikahan. Bagi yang sudah menikah, perhatikan. Hampir 100% permasalahan dalam pernikahan kita. Saudara, itu karena dari kecil kita berdua suami istri yang sudah menikah ini ya, kurang mengenal siapa papa. Kurang mendapatkan kasih papa yang sesungguhnya. Kenapa saya bisa hubungkan itu? Bayangkan kata cukup tadi itu. Jadi ini satu-satunya tulisan di antara jutaan judul buku yang ada di dunia. Bayangkan ya, di dunia ini diperkirakan sejak ditemukannya mesin cetak pada awal abad yang ke-16 yang lalu, sampai sekarang diperkirakan ada kira-kira 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku ya, 5 juta judul buku. Nah, di antara 5 juta judul, di antara semua buku yang ada di dunia, Yohanes 14 ayat 8 adalah satu-satunya tulisan yang memberitahukan kita kapan bila mana seorang manusia bisa berkata cukup atau puas dalam hidupnya. Itu cuma ayat itu, tidak ada tulisan lain. Kalau saudara nanti sempat baca di Yohanes 10 ayat 28, ya, itu juga satu-satunya tulisan di seluruh dunia ini yang berkata pasti. Hanya Tuhan Yesus yang bisa berkata pasti. Saudara lihat di perusahaan apa saja, perusahaan-perusahaan hebat di dunia ini, mau asuransi, mau perbankan, mau penerbangan, mau industri pangan, mau farmasi, apa saja. Tidak ada yang pernah berkata, apabila Anda terbang dengan kami pasti tidak celaka. Apabila Anda mengasuransikan apa-apa di asuransi kami pasti terjamin begini. Ada nggak perusahaan berkata pasti di dunia? Tidak ada. Sehebat apapun juga. Mengapa hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, pasti kamu tidak akan binasa kalau kamu percaya kepada aku. Jaminan itu hebat sekali. Ada banyak yang saya bisa temukan di Alkitab ini yang hanya satu-satunya tulisan di dunia ini. Nah, kembali Yohanes 14 ayat 8. Kata cukup. Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup buat kami. Kenyang, puas, lengkap, komplit, utuh, satiswa, enough, macam-macam kata itu. Saudara, maka dunia akan aman kalau semua orang bisa berkata cukup dalam hidupnya. Kenapa ada narkoba? Kenapa ada maling? Kenapa ada korupsi? Kenapa ada perzinahan? Kenapa ada pornografi? Kenapa ada semua itu? Karena orang nggak pernah berkata cukup. Ada yang kosong dalam hidupnya, ada yang kurang. Maka itu cari.
Kenapa semua bayi kalau dia sudah kenyang dia diam? Kalau dia lapar dia pasti nangis. Karena dia minta sesuatu untuk mengisi. Mengapa suami istri bisa ribut? Saudara, penyebab utama dari keributan suami istri sederhana sekali. Dan banyak pernikahan gak tahu ini. Dengarkan yang sudah menikah dan yang rajin ribut supaya hari ini berhenti. Kasihan anak-anak, saudara. Betul, kalau kita ini suami istri bertengkar terus, anak-anak itu jadi korban, saudara. Sungguh. Saya itu dari sejak awal dipanggil jadi hamba Tuhan sampai hari ini, saya tetap punya pelayanan pada anak-anak. Mereka selalu jadi korban pertama kalau orang tua berkelahi. Menderita sekali mereka itu. Ketika akhir tahun yang lalu film Kiamat 2012 mulai muncul, saya sudah sering ngomong pada banyak orang, buat anak-anak kiamat gak perlu nunggu 2012. Buat anak-anak kiamat itu kalau orang tuanya bertengkar tiap hari itu sudah kiamat buat mereka. Tolong yang rajin bertengkar, hentikan itu. Kasihan anak-anak, mereka itu gak milih untuk dilahirkan loh, saudara. Kalau mereka lihat kita bertengkar terus, mereka itu nyesel. Kenapa aku dilahirkan? Saudara harus tahu, perasaan semua anak di dunia. Percaya apa yang saya katakan ini, karena saya meneliti. Semua anak di dunia, tiap kali orang tuanya bertengkar, itu muncul perasaan, itu pasti gara-gara aku. Aneh, saudara. Pernah sadar nggak itu? Padahal belum tentu gara-gara anak itu. Tapi semua anak di dunia itu pasti merasa, kalau papa mamaku berkelahi itu pasti gara-gara aku. Nggak tahu kenapa. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan penyebabnya. Kenapa mereka bisa rasa tertuduh? Nah, itu membuat mereka tertekan. Nah, pertengkaran suami istri yang paling mendasar penyebabnya bukan karena uang, bukan karena seks, itu urusan nanti, sederhana. Menuntut pasangannya. Kata menuntut ini yang membuat pernikahan berantakan. Maka itu di 1 Korintus 13, saudara. Ayat yang ke-6, 7, saya lupa tepatnya dicari. Hebat. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu mempercayai segala sesuatu. Kasih. Dua-dua sama capek bekerja. Pulang ketemu dituntut. Kenapa rumah ini kotor? Pasti ributnya. Kenapa kamu gak bersihkan sendiri? Nah, itu jawabannya pasti. Nuntut. Kenapa kamu belanja terlalu banyak? Sehingga kita defisit bulan ini. Nuntut. Coba perhatikan narasi bertengkar. Kalau saudara mau rendah hati, hentikan tuntutan. Terima pasangan kita apa adanya. Rumah tangga pasti aman. Jangan ada tuntutan. Nah, menuntut itu karena gak puas. Gak puas aku gak bisa dengan kelakuanmu seperti itu. Suami istri. Coba pikirkan tuh baik-baik. Kalau hari ini kita bertemu Papa di surga, dan kita bisa berkata cukup. Itu luar biasa. Hanya Papa yang bisa memenuhi kita, memuaskan kita. Cukup. Kenapa pacaran juga ribut terus? Saudara percayalah bahwa Papa di surga, ayatnya nggak ada, cuma saya kumpulkan di seluruh ayat-ayat pernikahan di Alkitab. Maka kesimpulannya, tidak mungkin ada pernikahan itu bisa cocok. Cok, istilah Jawa saya pakai itu ya. Nggak mungkin. Alkitab berkata kalau kamu mau menikah, dapat yang cocok. Alkitab berkata kawinlah dengan mayat. Nah, itu baru cocok. Hebat bukan? Alkitab saya punya konsep seperti itu. Mengapa tidak akan pernah cocok kita dua orang ini? Akhirnya iblis menawarkan kawin homo. Pasti cocok. Karena laki itu berjalan dengan pikiran, perempuan itu berjalan dengan perasaan. Nah, walaupun jaraknya cuma sekian sentimeter, nggak ada 1 meter loh, kepala ke hati kalau sampai 1 meter tuh orang setinggi apa dia? Bayangkan jaraknya cuma sekian sentimeter antara logika dengan perasaan. Ini nggak akan pernah bisa ketemu. Maka itu di mana-mana kalau laki berkata kebanyakan, menurut pendapat saya, itu pasti laki. Kalau perempuan pasti menurut perasaan saya. Nah, maka itu kalau sampai ada laki-laki pakai banyak perasaan, kayak mau kayak perempuan aja. Nah, satu logika, satu perasaan gak akan ketemu. Lalu dunia menawarkan kawin sejenis. Supaya seperasaan, supaya sepikiran. Ngaco jadinya. Pasti aman kalau pernikahan seperti itu. Nah, bagaimanapun juga logika itu gak bisa ngerti perasaan. Dan bagaimana juga perasaan gak akan bisa ngerti logika.
contoh kecil saja.